alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat oleh Allah, sehingga kita bisa masih melakukan sholat subuh berjamaah dan melakukan rutinitas seperti biasanya, ini mengaji Aqidatul Umam. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bait kelima. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibillah 20 sifat. Dan setelahnya ketahuilah dengan yakin bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat wajib. Yang dimaksud sifat wajib di sini adalah sesuatu hal yang pasti dimiliki oleh Allah atau Rasulnya. Jadi ada 20 sifat wajib Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Jadi Aqaid 50 yang wajib dan diyakini oleh seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam Kifayah Al-Awwam disebutkan, i'lam annahu yajibu ala kulli muslim ay ya'rifa 50 aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilan ijmaliyan aw tafsiriyan. Ketahuilah bahwa setiap muslim laki-laki atau perempuan wajib mengetahui 50 akidah beserta dalil-dalil itu. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini terdiri dari 50 akidah, di mana ya 50 akidah dimasukkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu akidah ilahiyah, keyakinan tentang Tuhan, dan akidah rububiyah, keyakinan tentang Rasulullah. Seperti kemarin, Aqaid 50 itu terbagi menjadi 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Itu adalah akidah ilahiyah. Kalau akidah rububiyah terdiri dari 9 sifat, dan yang terdiri dari 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul. Apa saja itu? Siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Nah, itu sifat wajib. Mustahilnya sudah ada 4: hidib, hitman, khianat, dan balada. Apa balada? Dan sifat jaiznya para nabi dan rasul adalah 1. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu wujud ada, qadim dahulu, baqa kekal, dan mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluknya. Sifat wajib Allah yang 20 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wujud. Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah, pasti ada. Allah ada tanpa ada perantara, sesuatu dan tanpa yang mewujudkan. Jadi Allah itu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku.
maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sopo wonge sing iman, sopo wonge sing cinta, maka dia akan sering-sering menyebut namanya. Jadi nek sampeyan iman karo pangeran, iman karo Allah, maka sampeyan sudah secara otomatis sering mengingat Allah dengan melakukan apa? Amal ibadah yang baik. Seperti apa? Mas Agus? Sholat, terus ngaji, apa lagi? Apa? Tahajud. Tadi tahajud tak? Aduh ya. Luar biasa. Kalau sekarang manusia tidak bisa melihat Allah, itu karena memang ada hijab, masih ada penghalang sehingga manusia tidak mampu melihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Jarir bin Abdillah qala kunna 'inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fanadhara ila qamari lailatal badri faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatihi." Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, jadi pada suatu malam kami berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bulan purnama, lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya kelak kalian akan melihat Tuhan kalian sama jelasnya seperti kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak silau ketika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kelak itu kalian akan melihat Tuhan kalian tanpa penghalang dengan mata telanjang. Bagaimana caranya? Bagaimana? Tidak lain adalah dengan kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam artian senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarangnya, karena sesungguhnya tidak ada bekal bagi kita untuk sowan kepada Allah kecuali takwa. Ada suatu kisah seorang Badui. Jadi orang Badui ini tidak percaya bahwa zatnya Allah itu tidak ada. Suatu hari orang Badui ini bertanya tentang bukti adanya Allah. Loh, kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Iya kan? Jadi orang Badui ini kalau sebab dan akibat ya. Ada kotoran unta, ada unta. Nah, maka langit itu mempunyai bintang dan bumi. Maka langit itu mempunyai bintang dan bumi. Bumi mempunyai jalan yang terbentang dan lautan mempunyai ombak yang bergelombang. Apakah semua itu tidak menunjukkan atas adanya penciptaan yang bijak lagi maha berkuasa? Adanya alam semesta beserta isinya merupakan tanda bahwa Allah itu ada. Masa tidak cukup bahwa alam semesta ini menunjukkan keberadaan Allah? Tadi sifat wajibnya adalah wujud ada. Kalau mustahilnya berarti apa? Adam, yakni Allah mustahil tidak ada. Selanjutnya qidam. Qidam artinya dahulu. Sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, Allah pasti lebih dulu sebelum makhluk.
Tidak ada permulaan pada wujud Allah. Maksudnya bahwa Allah Ta'ala tidak mempunyai permulaan, karena Allah adalah zat yang agung, pencipta alam semesta dan pencipta makhluk yang ada. Maka sudah pasti Allah lebih dulu daripada yang diciptakan. Allah lebih dulu daripada yang diciptakan. Seperti disebutkan dalam surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-Hadid ayat yang berarti dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi sudah jelas di sini bahwa Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Qidam, dahulu. Lawannya qidam berarti apa? Qidam, kebalikannya dari qidam. Haudus, yakni mustahil Allah itu baru. Enggak mungkin pangeran itu baru. Fallahu mawjudun qadimun baqi, baqa, selanjutnya kekal. Allah itu kekal, abadi. Jadi arti baqa adalah bahwa Allah senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan atau rusak. Tidak ada akhir bagi keberadaan atau wujud Allah. Jadi sekali lagi Allah itu kekal, dia akan ada selama-lamanya. Tidak ada pengakhiran pada wujudnya Allah. Tidak ada pengakhiran bagi wujudnya Allah. Seperti disebutkan dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang ada di muka bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah itu tidak akan sirna. Allah itu tetap ada selama-lamanya. Disebutkan lagi dalam surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, baginya segala penentuan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi awak dhewe iki nggone pangeran ono sing duwe. Ya. Ada yang punya, kita itu ada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Jadi jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita sekarang dan di masa depan, karena kita sudah ada yang menjamin. Ya. Kita sudah ada yang menjamin. Ini pasti pangeran gawe sampeyan urip mesti dikai mana? Mesti dikai rezeki. Mesti dikai banyak. Tergantung bagaimana kita sebisa mungkin untuk mensyukurinya. Tadi sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah baqa, kekal. Tidak akan pernah rusak atau binasa. Lawan katanya baqa apa? Fana, tidak kekal. Nah, lawan katanya fana. Yang terusnya mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Ya mesti beda. Sudah pasti beda. Allah itu pasti beda dengan segala yang baru. Apa yang baru itu makhluk? Pengiran sing nyiptakno. Ya. Perbedaan Allah dengan makhluk itu mencakup segala hal.
baik dalam sifat maupun dan dalam perbuatan. Disebutkan dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Jadi tidak ada sesuatu di muka bumi ini, di alam semesta ini yang sama dengan Allah, pengira sing gawe. Wa huwas samiul basir. Dan Dialah yang maha mendengar lagi maha penyayang. Jadi apapun yang terlintas dalam benak dan pikiran seseorang, maka Allah tidak seperti di pikiran itu. Jadi selamanya kita itu tidak akan bisa menggambarkan Allah itu ya apa ya. Tidak bisa. Gak nutut ya. Mahma taswas bibalik fadla bi khalafi dzalik. Nah, apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti yang dibayangkan itu. Selanjutnya sifat lawan katanya dulu. Lawan kata dari sifat mukhalafatul hawadisi adalah mumatsalatul lil hawadisi, sama dengan makhluknya. Jadi sekali lagi Allah itu bersifat apa? Mukhalafatul lil hawadisi, sudah jelas berbeda dengan makhluk, berbeda dengan makhluk. Selanjutnya wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadirun muridan alimun bikulli syai'. Allah itu qiyamu binafsi, berdiri sendiri, berbeda dengan makhluk yang masih membutuhkan sesuatu yang lain di luar dirinya. Kita sebagai manusia, kita sendiri adalah makhluk sosial, di mana kita itu tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ya, contoh hal kecil, kalian di sini sekolah, mondok, ya mesti butuh guru. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Dalilnya gimana? Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Al-Ankabut ayat 6. Allah itu kuasa untuk mewujudkan sesuatu tanpa membutuhkan bantuan makhluknya, tapi mereka lah yang membutuhkan Allah. Sejatinya kita yang membutuhkan Allah. Dengan cara apa kita meminta pertolongan kepada Allah? Dengan senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah. Dan tidak kalah pentingnya, selain kita bermunajat kepada Allah, kita juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika doamu belum terkabul, maka jangan berputus asa untuk berdoa, tapi teruslah berdoa sampai doa itu terwujud. Jadi Tuhan itu tidak akan memberikan apa yang hambanya inginkan, tapi Allah itu memberikan apa yang senantiasa hambanya butuhkan. Misal, tinek doa sampean durung terkabul, ojo putus asa, ojo kecewa. Menurut Tuhan itu, wah, arek iki sik durung apa? Belum siap untuk menerima ini. Jadi Tuhan itu tahu kapan. Jadi kapan hambanya itu harus bahagia itu Tuhan sangat tahu, karena Tuhan tahu segalanya tentang kita, karena Tuhan yang memiliki kita. Ya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kebalikan dari sifat qiyamuhu binafsihi adalah ihtiyaju li ghairihi. Apa artinya?
butuh kepada makhluk. Itu lawan katanya. Yang selanjutnya adalah wahdaniyat. Apa wahdaniyat? Esa. Wahdaniyat esa. Allah itu esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha Esa sifat dan perbuatannya. Disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, fahal antum muslimun." Artinya, katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadamu adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Esa itu satu. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Satu dalam zat artinya bahwa zat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur anggota badan dan tidak ada satupun zat yang menyamai zat Allah. Jadi tidak ada zat yang bisa menyamai zat Allah, baik itu dari sifat dan perbuatannya. Dalam surat Al-Ikhlas saja disebutkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jago pengiran. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi sekali lagi, tidak ada yang setara dengan zatnya Allah. Selanjutnya, Qudrat. Qudrat artinya apa? Kuasa. Allah adalah Maha Kuasa. Tidak terbatas kekuasaan Allah meliputi terhadap segala sesuatu. Kuasa mewujudkan dan meniadakan segala sesuatu yang dia kehendaki. Ya sakarepe wong pengiran sing kuwi. Sampeyan dikei dicoba ya apa? Ya kita sebagai hamba ya kudune sabar. Ada malam, ada siang. Ada lapar, ada ya itulah. Durung berhasil ya dicoba lagi, jatuh lagi ya bangun lagi. Loh. Jadi kita itu tidak boleh berputus asa selama kita berusaha, selama kita sungguh-sungguh berusahanya dengan dibarengi bermunajat kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Qudrat Allah itu kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah itu tidak kuasa, tentu Ia tidak akan mampu menciptakan alam raya. Nek pangeran iki gak kuasa, juga bakal mungkin ada semesta alam yang menakjubkan sedemikian rupa. Lawan kata sifat Qudrat apa? Al-ajzu, lemah. Allah itu lemah. Tidak, yang lemah itu kita itu adalah hamba yang lemah tanpa adanya pertolongan, tanpa adanya rahmat dari Allah. Selanjutnya adalah iroda, berkehendak. Allah itu maha berkehendak, maha berkehendak. Tidak seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah, dan segala yang terjadi di dunia berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu maha segalanya. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Allah juga berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Surat apa itu? Sini. Yasin. Artinya
sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Jadi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kun fayakun. Mas Azhar harus percaya itu ya. Kun fayakun ini pangeran. Lawan kata dari sifat iroda apa? Kehendak. Karoha. Apa karoha? Terpaksa. Selanjutnya ilmun. Allah itu adalah maha mengetahui. Dia maha menciptakan, maka ia pasti mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Yang menciptakan Allah, Allah juga pasti mengetahui. Seperti disebutkan dalam surat Al-A'la, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi sekecil apapun ada semut berjalan hitam di malam hari, Allah itu tahu. Mung pangeran sing nyiptakno, pangeran yang mengatur skenario. Balikan dari sifat ilmu apa? Jalun. Jalun artinya apa? Solihin. Bodoh. Yang ke-10 haya. Hidup artinya hidup. Allah itu maha hidup. Dan hidup Allah itu adalah kehidupan yang abadi tadi. Allah itu tidak akan pernah sirna. Sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafaa bihi bidunubi 'ibadihi khabira. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang maha hidup kekal abadi, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Sampai bait ke-7 dulu ini. Bait ke-8, Sami' basirun wal mutakallim wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qamatin lana fi dinina. Rabbana fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qamatin lana fi dinina. Rabbana fa'ala bima 'allamtana, bi'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qamatin lana fi dinina. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.